Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini ISG-nya naik ya, bisa masuk lagi ke zona aman. Oke, kita akan bahas beberapa saham ya yang hari ini teknikalnya oke, pergerakannya oke, seperti itu. Namun sebelumnya saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, ini adalah hari ke berapa ya? Setelah ISG sentuh di 50 retracement hari pertama, kemarin 3.000 bursa lalu, 2.000 bursa lalu hari ini. Jadi ini adalah hari ketiga ya. Sebenarnya ISG itu di hari keempat bursa lalu sudah sentuh di 50 retracement, sudah sampai di MA 200 dan ada tanda-tanda mantul ya, 3.000 bursa lalu, tanggal 22 ya. 23 kemarin, 24 hari ini ISG-nya naik dan hari ini ISG-nya bisa keluar masuk lagi ke zona aman ya, yaitu 38,2 retracement di atas 7149, 7150-an lah kira-kira begitu. Jadi untuk sementara ISG-nya sudah bisa kembali masuk ke zona aman lagi dan biasanya kondisi seperti ini diikuti dengan pergerakan saham-sahamnya yang juga bagus. Oke, baik teman-teman, ISG-nya bisa naik setinggi itu ya, yaitu hampir 1%. Closingnya sebenarnya tadi lebih, kemarin juga lebih sebenarnya closingnya turun, hari ini closingnya cukup mantap ya. ISG bisa naik 0,9% atau 60-an persen, ini karena kalau kita lihat komposisi dari saham-saham penggerak indeks, ini kuat-kuat banget teman-teman naiknya ya. Terutama kita bisa lihat brand itu hari ini naik 9,2%, luar biasa, sudah mau all time high lagi teman-teman. BCA juga, jadi duo dari BCA brand mampu mengangkat penurunan BRI ya, dan dibantu juga oleh AMMN, BMRI, TPIA, BIAN. Ya pokoknya hari ini overall banyak banget saham yang naik yang mampu mengantarkan ISG untuk masuk ke zona aman kembali. Oke baik, kita lihat dulu untuk regional ya. Memang tadi malam regionalnya mendukung sekali untuk Amerika, yaitu Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 secara berturut-turut naik 0,6, 1,5 dan 1,2. Bursa Amerika, Eropa juga hari ini dibuka hijau. Bursa Asia juga sama-sama dibuka naik tinggi ya teman-teman. Oke baik, kita akan lihat dulu untuk beberapa hal penting ya teman-teman. Kita akan cek dulu di sini untuk harga komoditas ini masih mentok ya di kisaran atau masih konsolidasi seperti itu. Oke, terus kemudian harga komoditas ya. Kita cek crude oil ya masih di sekitar 83 ya, harganya rebound dari koreksinya kemarin. Natural gasnya masih sama harganya. Batubara mengalami retracement, emas mengalami retracement sekarang di 2.320 per troy ounce. CPO juga terkoreksi, masih lanjut koreksi. Ini timah hari ini ada koreksi teman-teman. Kemudian nikel juga ada koreksi. Nanti akan kita lihat harga-harga sekilas ya, harga-harga dari saham-saham metal juga mengalami koreksi. Oke baik teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah hari ini adalah rilis suku bunga ya. Keputusan suku bunga ternyata ada kenaikan suku bunga 6,25% ya, sebelumnya 6%. Kenaikan suku bunga dimungkinkan bila dirasa dibutuhkan untuk misalkan membalance inflasi ya supaya turun, bisa. Yang kedua untuk misalkan menstabilkan rupiah ya, misalkan kalau kita lihat sekarang kan kondisi mata uang rupiah mengalami pelemahannya. Sekarang kalau kita lihat, kita cek di berapa ya, rupiah itu di 16 nih, 16 lebih ya, 1655. Nah ya ini sebenarnya nggak cuma di negara kita ya, karena memang kita bisa ngelihat
DXY, kita cek dulu ya, DXY kan mengalami peningkatan ya, dolar indeks mengalami peningkatan. Pesona dari USD meningkat, kemudian US 10 years pun juga meningkat seperti itu. Ini terjadi outflow ya. Biasanya tidak terjadi di negara kita aja, juga di yang lain. Kita bisa lihat USD JPY naik ya. Ini berarti USD-nya menguat. GBP USD menurun ya karena USD-nya menguat. Euro USD menurun karena USD-nya menguat seperti itu. Jadi memang terjadi penguatan di USD ya. Biasanya ini kurang bagus di saham ya. Bisa terjadi outflow dari saham yang dianggap sebagai aset yang lebih berisiko, mencari aset yang less risk atau kurang berisiko namun memiliki return yang lebih tinggi, yaitu ya currency seperti itu. Nah, salah satunya upaya untuk meredam outflow adalah dengan bisa menaikkan suku bunga seperti itu. Kenaikannya ini kecil aja teman-teman, 6,25. Saya nggak tahu apakah nanti ada penyesuaian bunga simpanan, suku bunga naik, apakah mungkin simpanan suku bunganya dinaikkan. Kalau suku bunga dinaikkan simpanan, maka bank akan sangat mungkin membalance suku bunga kredit ya. Belum tentu naik ya, tapi sangat bisa mungkin juga melakukan pengaturan adjustment suku bunga simpanannya dan akan di-adjust juga suku bunga kreditnya seperti itu. Biasanya terlihatnya setelah beberapa bulan, dan ya mungkin kalau kita lihat kenaikan suku bunga ini kan juga karena geopolitik yang naik ya. Komoditas teman-teman tahu naik sendiri semuanya. Dan kenaikan komoditas ini kalau kita lihat di beberapa tahun lalu di Ukraina Rusia ini juga membuat harga-harga komoditas melambung. Nanti hubungannya adalah dengan inflasi ya. Seperti itu. Jadi ya memang wajar, saya rasa ini memang wajar naik. Dan kalau kita lihat kenaikan ini adalah kesepakatannya nggak naik sebenarnya, 6%, perkiraan 6%, tapi kenaikannya adalah ternyata realisasinya adalah naik 6%. Nah, untuk kondisi seperti ini yang harus kita perhatikan adalah saham-saham terkait perbankan, properti, dan juga finance ya. Ya mungkin itu menjadi jawaban juga kenapa beberapa perbankan yang mengalami turun, ada beberapa perbankan yang justru mengalami kenaikan, karena seperti kita tahu teman-teman, perbankan ini memiliki formasi atau istilahnya ada ya, formula sumber duit yang berbeda ya. Ada yang mungkin sudah fee based income-nya kuat, ada yang masih mengandalkan exposure kredit yang luas di sektor tertentu seperti itu. Saya adalah dulu pernah bekerja di bank ya. Jadi kalau bos saya bilang selain kamu jualan kredit, kamu juga harus jualan dana seperti itu. Kamu juga harus jualan pendapatan lain yang sifatnya berasal dari fee based income seperti itu. Nah, banking yang memiliki fee based income yang kuat ya, tidak mendapatkan mendapatkan pemasukan duit bukan hanya dari kredit, dari layanan, dari jasa-jasa lain, fee based income itu tentu dia lebih stabil atau lebih aman ketika terjadi kenaikan suku bunga seperti ini, karena tanpa jualan kredit pun mungkin dia bisa mendapat profit dari situ. Itu sekilas gambaran ya. Untuk itu teman-teman mungkin harus metani itu harus browse over ya, atau harus membuka laporan keuangan nih, saham-saham bank mana yang memiliki fee based income yang bagus, sehingga itu diharapkan bisa menjadi istilahnya penstabil earningnya dia, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, kita akan lanjutkan ya. Bahasanya sih overall itu saya rasa sudah cukup untuk terkait suku bunga ya. Kita akan sekilas ya. Oke, untuk hari ini teman-teman, untuk overall untuk sektor ya imbangan ya. Ada yang naik, ada yang turun seperti itu. Saya udah browse over, sudah ngelihat beberapa sektor. Ya sekilas perbankan ada yang naik, ada yang turun ya. Terus kemudian Pak Prayogo saham-sahamnya masih ada 2 yang naik. Kemudian beberapa telekomunikasi masih lanjut naik walaupun net sell ya. Kemudian banking beberapa juga masih ditekan. Dan terkait permetalan masih lanjut turun seperti kemarin ya. Oke teman-teman, saham yang pertama ya ini adalah BBCA ya.
Oke, BBCA ini adalah lanjutan kenaikan setelah beberapa hari. Saya nggak panjang lebar aja karena intinya BBCA kemarin udah kelihatan sekali powernya untuk naik bisa sampai di 38 retracement, dan di atas 38 retracement ini adalah kunci dari BBCA ya. Bisa mampu tutup di atas 9750 itu adalah the best untuk BCA karena mampu di atas titik amannya. Titik amannya kan 38 retracement 9750 untuk BCA. Dan teman-teman kita bisa ngelihat bahwa BCA hari ini adalah 2 hari ini adalah sudah naik, sudah net buy ya, net buy yang cukup besar untuk asingnya, dan juga volume juga hitungannya cukup stabil di BBCA. Kita cek juga intraday dari BBCA teman-teman, ini ada 64 versus 36 ya, 64 buy at over, dan broker-broker yang buy ada AKBK. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah saham BBNI. Ini saya urutkan di beberapa bengkel yang cukup bagus. BBNI overall sebenarnya cukup oke ya perlawanannya, namun masih tertahan. Nah teman-teman, ini kalau kita lihat memang dia harus bisa di atas 5.300 ya, harus bisa di atas 5.300 karena di bawah itu adalah merupakan overshoot dari target penurunannya, karena target penurunannya sebenarnya hanya di 5.300. Dan kita nantikan pergerakan dari BNI rebound dari 5.300, dan kalau bisa dari situ maka kenaikan minimal di 5650 untuk BNI. Baik, kita lihat teman-teman untuk BNI hari ini sudah net buy. Hari ini udah net buy. Ya net buy net sell seperti itu. Volumenya sayangnya untuk volumenya masih belum mengangkat ya. BBNI oke. BBNI. Oke, kita cek dulu ini ini apa istilahnya? Saya agak keganggu nih anak tetangga teriak-teriak, teman-teman. 55 versus 45 ya. Buy at overnya masih dominan. Oke, baik, kemudian adalah BMRI. Ya, BMRI hari ini juga masih rebound. Nah, BMRI teman-teman saya sampaikan, BMRI adalah saham pilihan karena apa? Net buy-nya udah lebih dominan dari beberapa yang lalu. Ini saya bahas kemarin ya. Untuk BMRI ini juga lanjut, oke, dan dia bisa closing di atas 7.000. Ini oke ya, karena 7.000 itu adalah titik amannya dia untuk BMRI ya. Kemudian kita akan cek intraday-nya dari saham BMRI, oke. Ya, ini sedikit dominan di 52% buy at over ya, sedikit lebih dominan. Baik, kita cek berikutnya Breeze, ya cukup oke juga, mampu juga closing di atas 2580, di atas titik amannya, ini dari kemarin. Ya, ini rebound dari koreksinya, dan untuk Breeze ini bagusnya adalah dalam 5 hari ke belakang ini. 5 hari dari 5 hari yang lalu, 5 hari bursa. Ini untuk Breeze ini asingnya adalah masuk ya. Dominasi asingnya juga lebih dominan net buy-nya di saham Breeze ini teman-teman. Kita lihat. Oke, mau saya error lagi. Breeze kita lihat ya. Oke, Breeze seperti ini. Buyer sellernya imbang ya, tidak ada yang signifikan. Baik, sekilas beberapa perbankan saya jadiin satu ya teman-teman. BBRI ya, banyak yang nanya Pak kenapa BBRI masih turun terus gitu. BBRI kalau saya baca tadi besok rilis laporan keuangan teman-teman. Ini sudah overshoot. Dia kalau mau bagus harus di atas 5450. Saya keluar dulu karena memang belum jelas pergerakannya. BBRI sendiri saat ini volume jualan asingnya masih kuat sekali. Ya. Kalau yang saya lihat kemarin atau saya lihat tadi di sini ya, pengumuman besok adalah tanggal penting BRI, adalah rilis laporan keuangan ya. Saya nggak tahu. Kita lihat aja besok ya. Yang pasti untuk kondisi-kondisi teknikal dari si BBRI ini seperti ini membuat saya kemarin cuan tipis, saya keluar dulu. Tekanan jualnya juga masih kuat, 62% sell at bid ya, yang jualan masih lebih dominan.
Oke, kemudian adalah BBTN juga masih tekanan jual ya. Kemudian tekanan asing jualan, BNGA juga asingnya masih jualan. Kayak kita cek ya. BBTN ini juga masih sama, sebenarnya tadi naik tapi tertekan lagi. BNGA yang kemarin saya bilang tolong dipantau, ternyata hari ini juga masih belum jelas. Baik, kemudian kita cek ELSA teman-teman ya. ELSA hari ini bisa keluar dari keluar dari resistannya di 50 retracement 415. Ya, langsung ngelewatin juga resistan atau pas di 422 ya. Masih ada belum keluar dari 422. Resistan berikutnya nanti sekitar 426 di 61,8 retracement resistan ya. Untuk ELSA teman-teman, dan asingnya hari ini tebel untuk ELSA masuknya. Baik, kemudian ARKO ini tapi volumenya agak kecil ya. Ini rebound dari koreksinya, di mana ARKO ini break dari 38 retracement, target ke 61, kecape pas banget ya. Dan dia rebound sekarang dari 61, kenaikan minimal di 1061 belum. Tapi ini skenario yang saya bikin tepat sekali, break dari 38. Break dari 38 target ke 61 kecape, rebound dari 61, kenaikan minimal di 1060. Untuk Arcora Hydro ini secara volume memang kecil ya. Oke, baik teman-teman, berikutnya brand ya, sekilas saja karena brand hampir tiap hari saya bahas, ternyata dia nggak rela turun ya, koreksinya tipis banget teman-teman. Jadi saya belum punya barang karena kemarin pas di 8150 saya jual semuanya, maksudnya berharap turun lagi, ternyata enggak ya. Baik, gak apa-apa, kita cek sekilas brand keduanya. Brand masih bagus nih. Asingnya net buy-nya juga masih bagus banget untuk brand, biru terus ya. Terus kemudian brand kita cek intraday-nya 58% ya, dominan ya, bayarnya dominan. Dan ini asingnya juga kalau teman-teman lihat ini ada RX ZP AKBK ya. RX ZP AKBK ya di sini. Oke, kemudian habis brand TPIA juga asingnya masih masuk terus. TPIA ini juga koreksinya juga tipis, justru hari ini cetak harga terbaru lagi luar biasa, dan saya belum positioning lagi, ya udah deh nanti aja dulu. Oke, TPIA ya 59% ya teman-teman, 59% buy at over dominan. Yang ngebeli teman-teman bisa cek, itu ada AKBK seperti itu. Baik teman-teman, berikutnya kita akan cek beberapa saham ya. Kita cek beberapa saham Indosat ya. Yang pertama Indosat ini adalah masih laju rebound ya teman-teman. Ini catatan saya kemarin Indosat. Nah ini Indosat di weekly ya, lebih enak ya. Weekly pun jelas sekali bahwa Indosat tidak sampai di 98. Support di resistan di 10.800 hari ini dengan mudah dijebol. Ya, ini kalau ngelihat seperti ini, kenaikan lanjutannya adalah lebih besar peluangnya di Indosat. Namun teman-teman lihat Indosat ini memang secara asing masih net sell terus ya. Indosat ini secara asing memang masih net sell terus, namun dominasi bayarnya sebenarnya cukup oke ya. ISAT teman-teman bisa lihat 69% versus 31. Dan hari ini di sekitar 2 jam sebelum sesi tutup Indosat ditarik ya. Oke, baik teman-teman, berikutnya bisa kita perhatikan saham yang sedang testing resistan ya. Ini ada TKIM ya. TKIM weekly-nya oke. Nah, kita lihat daily-nya ya. Dia sedang konsolidasi di kisaran 50 retracement. Hari ini udah testing 61 oke.
TKIM, kemudian INKP. Ini juga konsolidasi sekitar 50 retracement. Ini sepertinya asingnya kita cek dulu. Sudah aslinya net buy ini untuk INKP, TKIM asingnya net buy ya. Sudah mulai cukup oke kedua saham ini. Oke, kita lihat INKP dan TKIM. TKIM oke, dominasinya 58% buy at over, INKP juga oke ya, 57%. Jadi keduanya ini secara teknikalnya oke semua untuk TKM dan INKP, teman-teman. Baik, kita cek satu saham ESA, teman-teman. ESA ini juga masih konsolidasi di sekitaran 750. ESA oke, ini asingnya masih jualan ya. ESA asingnya masih jualan. Kita akan cek intraday-nya dari ESA, oke. Ya, ini ada tarikan di sekitar 1,5 jam sebelum closing, teman-teman. Untuk ESA, teman-teman bisa teman-teman bisa lihat dominasi bayarnya kuat ya, 61% buy at over di ESA. Kemudian kita cek ERA ya, saham ERA. Nah, ini rebound dari dasar, jadi harus hati-hati dulu. Ini kemarin nggak jadi lihat sini, kayak dia ada resistan 411 ya untuk ERA. Terus kemudian teman-teman bisa diperhatikannya dulu sih ya, saham Bumi ya. Kita lihat mau kemana pergerakannya ya. Kita cek daily dulu. Saya nggak punya ya teman-teman, tapi kita akan lihat dulu pergerakannya. Ya, yang saya sebut ini mungkin dipantau dan masukkan watchlist saja, bukan merupakan priority ya. Baik, kemudian MAPI juga karena ini sudah mengalami penurunan yang cukup ekstrim, apakah akan terjadi rebound atau technical rebound? Kemudian beberapa saham ya, ini ATLA hari ini kemarin sebenarnya naik tapi terus dibecek lagi turun. Hari ini ada perlawanan tapi masih belum lewat separuhnya. Dipantau saja dulu. Saya nggak punya ini saham yang agak outstanding. Biasanya saya pantau, cuma pengen tahu ada apa. Yang mana FCA ini membuat harganya seperti ini ya, maksudnya di bawah 50 terbuka jadinya. Ini adalah BEX. Nah, kita lihat nih, saya nggak punya dan mungkin nggak beli. Cuman saya mau memantau pergerakannya mau seperti apa gitu ya. Nggak semuanya saya beli, yang saya bahas nih teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya, bahwasanya untuk kondisi IHSG hari ini bisa naik lagi di atas titik aman ya. Di atas 38,2 retracement, di atas 7145. Kenaikan ini adalah merupakan kerjasama dari beberapa saham-saham penggerak indeks yang kuat ya, dan naiknya dengan dorongan volume dan juga asing yang masuk. Oke, baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.